Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1389 sampai bab 1392. Nangong Liang berbicara pada saat ini, dan berkata dengan serius, "Tuan Li, keluarga Nangong kami terlihat cantik di permukaan, tetapi di balik pemandangannya, juga penuh dengan kepahitan." Petik 2. Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi di balik layar keluarga Nangong kami, selalu ada hubungan yang menarik dengan Sekte Tiangang. Dan di ibu kota, bukan hanya kami yang memiliki hubungan ini dengan Sekte Tiangang, tetapi juga keluarga Cao. Dalam hal ini, jika kami mengambil tindakan terhadap keluarga Cao, Tiangang akan Zong pasti akan melampiaskan kemarahannya pada keluarga Nangong kami. Jadi inilah yang paling kami khawatirkan. Nangong Su menunggu sampai Nangong Liang selesai berbicara, dan kemudian melanjutkan, Saya tidak mengatakan hal ini sebelumnya karena saya merasa dengan kekuatan Anda, dalam waktu singkat Anda hanya dapat berhubungan dengan orang-orang di level kami, tetapi saya tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Anda akan benar-benar berkonflik dengan Sekte Tiangang dan Sekte Disa. Yang paling penting adalah segera setelah Anda mengambil tindakan, Anda langsung menghancurkan 6 anggota Sekte Tiangang, Star Messenger. Saudaraku, jika Anda melakukan ini, bagaimana saya berani terus bekerja sama bersamamu? Li Fugui mendengar ini dan bertanya sambil tersenyum santai, Apa? Dengarkan apa yang kamu inginkan? Pak Tua, kamu ingin membatalkan kerjasama kita sebelumnya, kan? Jika kamu datang untuk membicarakan masalah ini denganku hari ini, maka saya dapat memberitahu Anda dengan jelas sekarang bahwa selama Anda mengangguk, saya akan segera menelepon perusahaan dan menghentikannya, semua kerjasama di antara kita. Nangong Suo melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata kepada Li Fugui, Saudaraku, kamu salah paham, bagaimana saya bisa membatalkan kerjasama antara kamu dan aku karena hal-hal ini, aku hanya tidak tahu bagaimana melakukannya dengan benar saat ini, mari kita selesaikan masalah ini. Li Fugui membuang senyum di wajahnya, menatap mata Nangong Suo, dan bertanya kata demi kata, apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau apakah kamu sudah memikirkan cara dan tidak berani mengatakan apa-apa? Nangong Suo tampak seperti tegang, namun ungkapan ini hanya sekilas. Hanya beberapa detik, dia segera merentangkan tangannya dan berkata kepada Li Fugui, Saudaraku, jika aku benar-benar memiliki keinginanku, bagaimana aku masih bisa datang kepadamu sekarang? Senyuman aneh muncul di sudut mulut Li Fugui, yang tampak seperti untuk tersenyum tapi tidak tersenyum. Dia berkata terus terang kepada Nangong Suo, Orang tua, tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan ini. Bagaimanapun, kita adalah kenalan lama. Haha, aku tidak tahu apa yang orang lain pikirkan. Tapi kamu tidak sabar untuk datang kepadaku sekarang. Kamu benar. Jika demikian, kamu pasti berencana berperang dengan keluarga Cao. Hanya saja kamu belum sepenuhnya yakin. Aku tidak tahu apakah kamu dapat menjatuhkan keluarga Cao dengan kecepatan kilat setelah perang dimulai. Setelah Li Fugui baru saja selesai berbicara, kata-kata ini, Nangong Liang gelisah dan terus terbatuk-batuk. Li Fugui berdiri dengan tidak tergesa-gesa, berada di belakang Nangong Liang, lalu mengedarkan vitalitas di tubuhnya dan mengumpulkan vitalitas di telapak tangannya. Lalu dia mengulurkan telapak tangannya ke punggung Nangong Liang. Saat telapak tangannya bersentuhan dengan punggung Nangong Liang, mata Nangong Liang berbinar, dan dia dapat dengan jelas merasakan aliran vitalitas yang terus-menerus merembes ke berbagai titik akupuntur di punggungnya. Telapak tangan Li Fugui dipijat pada saat yang bersamaan. Setiap kali jari Anda mencapai titik kunci akupuntur, mereka akan menekannya dengan lembut. Dengan cara ini, sambil menstimulasi titik akupuntur, paksakan dengan vitalitas. Racun yang terkumpul di tubuh Nangong Liang selama lebih dari 10 tahun terus merembes keluar melalui pori-pori di sekitar tubuhnya. Nangong Suo dan Xiao Chan menyaksikan tanpa daya saat pori-pori di wajah Nangong Liang terus mengeluarkan racun hitam. Pada saat yang sama, ruang konferensi yang awalnya luas langsung dipenuhi dengan bau busuk yang memuakkan. Li Fugui tidak berkata apa-apa, terus menyerang. 5 menit penuh kemudian, Li Fugui baru saja melepaskan tangannya dari Nangong Liang.
Xiao Chan tidak bisa menahan diri saat ini, dia menutup mulutnya dengan tangan dan bergegas keluar pintu. Setelah Xiao Chan keluar, Li Fugui tersenyum di sudut mulutnya dan berkata dengan belak-belakan kepada Nongong Liang dan Nangong Yu, "Ayo pergi ke kamarku sekarang dan biarkan tuan kedua mandi dulu. Jika terjadi sesuatu, kita akan membicarakannya nanti." Nangong Liang kondisi fisiknya buruk beberapa tahun terakhir, bagus. Tapi sekarang, meski baunya sedikit tidak sedap, dia tahu betapa nyamannya tubuhnya. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Nangong Liang tidak tahu harus berkata apa. Mata Nangong Suo melebar dan dia bertanya kepada Li Fugui dengan tidak percaya, "Saudaraku, apakah ini berarti penyakit saudaraku akan sembuh begitu cepat?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Apakah ini salah? Haha, awalnya, penyakitnya tidak serius." Mendengar ini, Nangong Liang berkata dengan tergesa-gesa, "Saudara Li, penyakit saya adalah akar penyebab penyakit saya. Bisakah penyakit ini disembuhkan dalam waktu sesingkat itu?" Li Fugui berkata dengan serius, "Tuan kedua, pertama-tama, penyakit Anda bukanlah akarnya penyakit itu akibat kesurupan. Kedua, orang yang mengenal saya, Li Fugui, memiliki keterampilan medis yang hebat. Tentu saja, mereka yang mengenal saya dengan baik mengetahuinya. Jika saya katakan Anda sudah sembuh, maka Anda sudah sembuh. Anda tidak perlu meragukanku, kebenaran dari apa yang kamu katakan. Ketiga, bisakah kamu mandi dengan cepat? Rumah dan hotelnya juga hotel kelas atas. Untungnya, kita berada di area kantor dan bukan di akomodasi daerah. Kalau tidak, jika Anda bertindak seperti ini, itu akan dengan mudah mengarah ke tempat ini. Arus penumpang berkurang." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Nangong Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan berkata dengan sedikit malu, "Oke, aku akan mandi sekarang." Li Fugui berjalan di depan, mereka berdua segera sampai di ruangan tempat Tantai Zixuan dan yang lainnya berada. Begitu dia memasuki rumah, mata Xiao Chan membelalak, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menutupi mulut dan hidungnya, dan bertanya tanpa daya, "Paman, mengapa kamu membawanya kepada kami?" Begitu dia selesai berbicara, Hua Duo, Tantai Zixuan dan Chang Sun Feng juga mencium baunya dan menatap Nangong Liang dengan keraguan di wajah mereka. Wajah Nangong Liang memerah dan dia buru-buru bertanya pada Li Fugui, "Saudara Li, saya ingin tahu di mana kamar mandinya." Li Fugui tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamar mandinya ada di sana? Cepat pergi." Menunggu Nangong Liang melangkah maju, pergi, Tantai Zixuan tidak tahan lagi. Dia segera berdiri dan berkata kepada Hua Duo, "Duo, apakah kamu mau pergi makan camilan tengah malam bersamaku dulu?" Hua Duo tidak tahan dengan baunya dan segera berdiri, bukan berani bernapas, dia mengangguk. Tunggu sampai kedua gadis itu keluar, Chang Sun Feng dan Xiao Chan berdiri di sana dengan bingung. Untungnya, setelah Li Fugui melihat ekspresi tidak nyaman keduanya, dia berkata terus terang kepada mereka, "Jika kamu ingin keluar, keluar saja." Chang Sun Feng tidak menyia-nyiakan omong kosong dan bergegas keluar bersama Xiao Chan. Ruangan luas itu menjadi sunyi kembali. Nangong Suo menutup hidungnya dengan tangannya, mendekati jendela, dan membukanya dengan lembut. Begitu dia tiba di depan Li Fugui berkata terus terang kepada Nangong Suo, "Orang tua, menurut Anda apakah mungkin bagi keluarga Nangong dan keluarga Cao untuk hidup damai selamanya? Lagi pula, jika Anda tidak punya uang lagi, Anda bisa terus menghasilkan uang. Tapi harta karun seperti batu yuan jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa ditemukan tapi tidak bisa dicari." Selain bersemangat, Nangong Suo memandang Li Fugui dengan tidak percaya dan bertanya, "Saudara Li, apakah kamu benar-benar memiliki begitu banyak batu yuan?" Li Fugui tidak menjawab dengan tergesa-gesa, sebaliknya, dia bangkit dan pergi ke kamarnya lagi. Ketika dia keluar, dia memegang batu 10 yuan seukuran kacang kedelai di tangannya. Ketika dia meletakkan batu yuan ungu, yang penuh vitalitas, di atas meja, Nangong Suo dan Nangong Liang yakin bahwa anak laki-laki di depan mereka adalah orang kaya sejati. "Jangan melihatnya, fakta bahwa kalian berdua datang kepadaku pada malam hari kali ini berarti kalian masih menganggapku, Li Fugui,
Sebagai pribadi, dalam hal ini, aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan sia-sia. Batu-batu Yuan ini, saya akan memberikannya kepada Anda sekarang, dan Anda dapat menerimanya untuk saat ini. Nangong Suo dan Li Fugui sudah saling kenal sejak lama, jadi meskipun dia terkejut dengan tindakan Li Fugui, dia masih bisa menerimanya, Tapi Nangong Liang berbeda. Menurutnya, perilaku Li Fugui hanya merusak pemahamannya tentang kata Hao Heng. Menatap batu Yuan di atas meja dengan mata terbuka lebar, Nangong Liang sama bersemangatnya seperti anak kecil setelah terdiam beberapa saat, sambil menyeringai, "Saudara Li, apakah kamu benar-benar akan memberi kami batu Yuan ini?" "Ya Tuhan ini, Saudara Li, jika saya tidak takut membuat Anda tertawa, keluarga Nangong kami tampaknya sangat kaya, tetapi sejauh ini keluarga kami hanya mengumpulkan 90 Yuan batu. Awalnya, kami berpikir bahwa dalam 3 generasi, jika kami dapat meningkatkan jumlah batu Yuan menjadi ratusan, maka keluarga Nangong kami dapat melanjutkan setidaknya 10 generasi. Saya tidak menyangka bahwa hari ini, Anda benar-benar akan memberi kami begitu banyak batu Yuan dalam satu gerakan. Saudara Li, jika kamu melakukan ini, biarkan bagaimana aku bisa berterima kasih." Saat dia mengatakan itu, Nangong Liang dengan hati-hati mengambil batu Yuan dari meja. Ketika dia merasakan Yuan Qi mengalir ke tubuhnya, Nangong Liang menitikkan air mata kegembiraan di dalam hatinya, matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Kakak laki-laki tertua berkata dengan cepat, "Saudaraku, tolong lihat secepatnya. Haha, kualitas batu Yuan ini berkali-kali lebih baik daripada kualitas batu Yuan kami." Nangong Suo berseri-seri. Dia mengambil sepotong batu Yuan dengan santai, meletakkannya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Saudara Li, kamu telah melakukan ini karena perkataan dan perbuatanmu. Jika kita melanjutkan berpura-pura cucu, maka kita adalah cucu sungguhan." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah apakah kita cucu sungguhan atau cucu palsu. Untuk bertahan hidup, saya pikir kita masing-masing pernah menjadi cucu pokoknya. Kuncinya, meskipun kita adalah cucu, itu juga tergantung pada siapa kita ingin menjadi cucu. Dari penjahat pengkhianat dengan motif tersembunyi, maka kita akan mempermalukan diri kita sendiri. Lagi pula, itu saja, jika kita masih memilih untuk menoleransi hal-hal seperti ini, kita akan menyediakan lebih banyak waktu bagi pihak lain untuk melawan. Awalnya, kita bisa menyerang lebih dulu dan mengkritik mereka dari sudut pandang moral yang tinggi. Tapi kita bisa menunggu sampai orang lain menyerang lebih dulu. Jika kita menjadi lebih kuat, kita bisa mengubah inisiatif kita menjadi kepasifan." Mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Nangong Suo dan Nangong Liang tiba-tiba tersadar. Keduanya saling memandang. Nangong Suo bertanya dengan gugup, "Saudaraku, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Li Fugui tampak malu dan menghela nafas tak berdaya. "Apa yang harus kita lakukan? Jika kita langsung jatuh di siang hari, kita akan langsung bertarung dengan Cao, memulai perang dengan keluarga. Tapi sekarang, aku khawatir akan terlambat jika kita mengatakan bahwa Cao Xiaofei meracuni keluarga. Ayo lakukan ini. Setelah kamu kembali, lihat dulu seberapa dalam keterlibatan kepentinganmu dengan keluarga Cao. Setelah hubungan benar-benar putus, berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengisi lubang ini? Setelah menghitung ini, kami akan memutuskan berdasarkan situasinya." Saudaraku, itu memang benar, naga di antara manusia. Setelah analisismu, kami berdua orang tua dapat melihat langit biru melalui awan. Tanpa diduga, Nangong Liang berkata dengan ragu-ragu, "Saudara Li, saya masih sedikit khawatir sekarang, Li." Fugui bertanya, "Apa?" Nangong Liang berkata terus terang, "Bagaimana jika orang-orang dari Sekte Tiangang turun tangan setelah kita putus dengan keluarga Cao?" Li Fugui bertanya sambil tersenyum, "Hubungan antara keluarga Cao dan kita bagaimana lamakah waktu yang dibutuhkan antara putusnya hubungan dan Sekte Tiangang mengetahui berita tersebut dan mengirim seseorang ke sini?" Nangong Liang berkata dengan serius, "Setidaknya akan memakan waktu 10 hari. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Itu saja. Ayolah,
selama kita menyerang raksasa seperti keluarga Cao dalam jarak 7 inci dan membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan dalam sekejap, bahkan jika orang-orang dari Sekte Tiangang datang, apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita? Apakah kamu bermaksud menghancurkan kami lagi? Anda tahu, sumber pendapatan utama Sekte Tiangang bergantung pada keluarga Anda dan keluarga Cao. Selama keluarga Cao tidak dapat diselamatkan, Anda akan menjadi satu-satunya sumber pendapatan bagi Sekte Tiangang. Saat itu, saya pikir itu akan terlambat bagi Sekte Tiangang untuk melindungimu. Bagaimana aku masih bisa membunuhmu? Nangong Liang berpikir sejenak dan melanjutkan, Saudara Li, karena itu, tidak butuh waktu lama bagi keluarga kami untuk menanggung hal seperti itu. Hasil keuangan yang tinggi, dan keluarga Nangong kami juga harus melakukannya. Minumlah angin barat laut. Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, Nangong Suo juga memahami pikiran Li Fugui, dan berkata dengan tersenyum belak-belakan kepada saudaranya, kakak kedua, karena kita ingin bertarung dengan Cao ketika perang usai, bisakah kita tidak mendapatkan keuntungan dari keluarga Cao? Haha, maka kita hanya perlu mengambil beberapa perusahaan yang mendapat untung besar dari keluarga Cao dan serahkan keuntungan perusahaan-perusahaan ini kepada Sekte Tiangang. Tidak bisakah semua uang yang diperoleh keluarga kita disimpan? Li Fugui berkata sambil tersenyum, lihat, orang tua itu telah berpikir dengan hati-hati, tetapi ini tidak cara yang lebih baik. Nangong Suo bertanya dengan ekspresi terkejut, saudaraku, apakah Anda punya solusi yang lebih baik? Dia bertanya. Li Fugui berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum. Jika kita tidak memberikan uang ini kepada Sekte Tiangang, apa yang akan terjadi dengan Sekte Tiangang? Nangong Suo dan Nangong Liang tertegun sejenak. Mereka saling memandang. Hanya 10 detik kemudian, wajah Nangong Suo menjadi pucat, dan dia tidak bisa berhenti bergumam. Jika kamu tidak memberikannya, tidak akan butuh waktu lama bagi Sekte Tiangang untuk memberi makan ribuan murid dan tidak dapat menyediakannya. Mereka dengan ramuan yang bagus. Kekacauan terjadi. Ini, Saudara Li, apakah idemu terlalu gila? Li Fugui berkata sambil tersenyum, apa yang gila? Jika kamu melihatnya, itu tidak gila sama sekali. Sebaliknya, aku pikir inilah yang ingin kami lakukan. Kesempatan terbaik bagi Sekte Tiangang untuk berhenti bersikap sombong. Nangong Liang buru-buru melambaikan tangannya saat ini dan berkata, tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Apa yang kita lakukan tidak ada bedanya dengan bermain api. Jika kita benar-benar mendorong Sekte Tiangang, dan Sekte Tiangang akan mengirimkan beberapa tuan, kita akan melakukannya. Dia dapat memusnahkan keluarga Nangong kita, dan kemudian menemukan orang-orang mereka untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Li Fugui mendengar ini, tersenyum tipis dan berkata, oke, jangan takut, saya hanya berbicara dengan santai, yang terpenting saat ini adalah kami hanya ingin mencari cara untuk menghadapi keluarga Cao. Setelah keluarga Cao dikalahkan, kami akan mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan situasi spesifik. Nangong Liang akhirnya merasakan lega. Namun, Nangong Suo sepertinya teringat sesuatu saat ini, dan bertanya pada Li Fugui, ngomong-ngomong, saudaraku, Atai masih di rumahku sekarang. Menurutmu alasan apa yang akan aku gunakan untuk mengirimnya kembali, Li? Fugui lalu tapi dia berkata sambil tersenyum, tidak perlu menyuruhnya pergi untuk saat ini, biarkan dia tinggal di rumahmu. Setelah mendengar ini, Nangong Suo bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, apakah ada yang salah dengan membiarkan dia tinggal di rumahku? Li Fugui dengan santai tersenyum dan berkata, apa yang salah dengan ini? Dengarkan aku. Di sini, jam, Xiao Chan kebetulan mengetuk pintu. Li Fugui mendengar ketukan di pintu. Ketika Xiao Chan masuk, gadis itu tersenyum pada Li Fugui dan bertanya, Paman, wanita itu memintaku untuk bertanya padamu, apa yang ingin kamu makan malam ini? Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu tidak ingin makan apapun, biarkan mereka makan dulu. Xiao Chan menjawab, tetapi tidak keluar. Melihat ini, Li Fugui bertanya sambil tersenyum, apakah kamu sudah selesai makan? Xiao Chan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya sudah makan.
Nona meminta saya untuk datang dan tetap di depan Anda untuk melayani Anda. Li Fugui dia tidak menolak, dia hanya tersenyum santai dan berkata, kalau begitu duduk dulu. Setelah mengatakan itu, Li Fugui melihat ke arah Nangong Suo lagi dan berkata terus terang, sebenarnya ada dua cara untuk membiarkan Atai tetap di rumahmu. Rumah sekarang, rencanakan. Pertama, saya curiga anak ini mungkin memiliki kesepakatan dengan seseorang di keluarga Anda. Kedua, jika anak ini tetap tinggal, itu juga dapat memberikan ilusi kepada musuh bahwa kita sedang berselisih. Oh, ada sesuatu saya ingin melakukannya. Saya ingin menjelaskan secara khusus kepada Anda bahwa setelah meninggalkan Bibi, saya juga bertemu Jin Feng Anda. Anak laki-laki ini sekarang dianggap sebagai agen rahasia yang saya tempatkan di keluarga Anda. Saya akan memberi Anda pesan terlebih dahulu. Hati Xiao Chan menegang. Meskipun Xiao Chan tidak tahu banyak tentang Atai, dia memiliki pemahaman. Adapun Jin Feng, dia mengetahui masalah ini dengan baik. Saya pikir Li Fugui tidak bisa memberitahu siapapun tentang masalah ini. Tetapi sekarang, dia berinisiatif untuk memberitahu Nangong Suo dan Nangong Liang. Orang ini mengungkapkan identitas Jin Feng di depan tuannya. Apakah ini masih dianggap sebagai agen yang menyamar? Saya pikir Nangong Suo dan Nangong Liang pasti akan marah. Tak disangka, setelah mendengarkan hal tersebut, kedua lelaki tua itu justru tertawa terbahak-bahak. Nangong Suo berkata terus terang, saudaraku, saya pikir itu masalah sepele, jadi jangan beritahu kami lagi. Setelah mendengar ini, Xiao Chan tidak tahan lagi, berdiri dan bertanya dengan ragu-ragu, orang tua, saya punya kebebasan untuk bertanya padamu. Pamanku secara terang-terangan telah mengatur agen rahasia di rumahmu. Bukankah kamu marah? Nangong Suo berkata sambil tersenyum, namamu Xiao Chan, kan? Xiao Chan mengangguk. Nangong Suo terus bertanya, apakah Anda pelayan Kolosseum? Xiao Chan mengangguk lagi. Nangong Suo terus bertanya, jadi, jika pamanmu ingin tahu apa yang terjadi di Kolosseum, maukah kamu memberitahu pamanmu? Xiao Chan menundukkan kepalanya dan memikirkannya kali ini, lalu berkata, itu tergantung pada apakah nona kita dengan seizinnya. Nangong Suo berkata, dengan seizin nonamu. Xiao Chan berkata tanpa basa-basi, jika itu atas izin nona kami, aku pasti akan mengatakannya. Senyum tulus, berdiri dan berjalan keluar pintu bersama Nangong Liang. Nangong Suo lalu berkata perlahan, kita semua adalah satu keluarga, jadi tidak ada yang namanya penyamaran atau penyamaran. Petik 2. Xiao Chan membeku di tempat. Keluarga. Mungkinkah lelaki tua ini benar-benar menganggap Li Fugui sebagai anggota keluarga Nangong mereka? Baru setelah Nangong Suo dan Nangong Liang datang ke pintu, Xiao Chan buru-buru mendatangi Li Fugui dan bertanya, Paman, apa maksud orang tua ini? Kenapa kamu menjadi sebuah keluarga? Kamu tidak seharusnya bersama Kolosseum. Apakah mereka satu keluarga? Tanpa menunggu jawaban Li Fugui, tanpa diduga, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat panggilan itu dari Suetu, Li Fugui tersenyum pada dua orang yang baru saja berjalan ke pintu. Dua orang tua, tunggu sebentar. Keduanya berhenti dan menatap Li Fugui dengan ragu. Li Fugui dengan santai mengangkat telepon. Begitu dia menjawabnya, Suetu buru-buru berkata kepada Li Fugui, Kapten, saya baru saja mengetahui beritanya. Seseorang memposting misi di web gelap, dan nama Anda muncul. Li Fugui adalah tidak puas dengan ini aneh. Lagi pula, jika orang yang ingin membunuhnya sekarang mengantri panjang, kemungkinan besar mereka akan membentuk antrean panjang. Dia hanya sedikit bingung. Siapa yang begitu bodoh sehingga dia ingin membunuhnya dan masih mempublikasikan tugas di web gelap? Tidakkah pihak lain tahu bahwa dia sekarang telah menarik pembantaian darah nomor 1 dan pasir hisap nomor 2 di web gelap? Apakah Anda sudah menjadi bawahan Anda sendiri? Katakan padaku, siapa yang mengeluarkan misi? Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Suetu tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi tidak bisa menahan senyum dan berkata, Kapten, tolong jangan tanya siapa yang mengeluarkan misi. Anda mungkin tidak percaya jika ku beritahu. Luo Wei mengambil tugas itu kurang dari 3 menit setelah dirilis. Aku tertawa sampai mati. Haha, anak-anak muda bodoh di web gelap ini. Aku benar-benar tidak mengenal mereka. Apa yang kamu berpikir?
Liu Xia dan aku sekarang adalah bawahanmu, dan dia masih berani menjalankan misi. Bukankah ini berarti dia mencari kematian? Setelah Suetu selesai berbicara, Li Fugui tidak menganggap itu lucu. Lagi pula, dia juga datang dari bawah, jadi dia secara alami tahu apa yang akan dipikirkan orang-orang di bawah ketika mereka menemukan sesuatu. Sekarang, sebagai pemula di dunia seni bela diri kuno, dia telah melakukan begitu banyak hal yang menggemparkan dalam waktu singkat. Coba pikirkan, jika ada orang kecil yang bisa membunuhnya sekarang, bukankah itu berarti dia akan tiba-tiba melakukannya, menjadi seniman bela diri? Sudahkah Anda menjadi pahlawan yang tak terjangkau dalam pikiran semua orang? Oke, berhentilah tertawa, nak, jika kamu tidak mengenalku dengan baik, bukankah kamu akan tergerak ketika melihat misi bernilai ratusan juta? Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal dengan Luo Wei ini? Berapa levelnya suka? Tusaku tersenyum dan berkata, sejauh yang saya tahu, dia hanyalah seorang prajurit kuno di periode awal Ming Jin. Dia tidak cukup besar untuk bertarung dengan saya, apalagi Anda. Jangan khawatir, dia adalah hanya pemuda yang bodoh. Kamu tidak perlu maju ke depan. Aku bisa membunuhnya. Bersambung.